Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Enade dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi kami dari kelompok 9, di sini kami akan membahas mengenai 5Y7J structure. Kemudian untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya, Sandrina Teresia dengan NIM 172, Ruth Anastasia dengan NIM 180, Andrianda Putra dengan NIM 182, Mutiara Kalbi dengan NIM 183, Erina Ariparno dengan NIM 194 dan Suster Efrida Nurmalasuti dengan NIM 205. Kemudian di sini untuk pendahuluannya, jadi kami mendapatkan protein data bank yakni 5Y7J. Kemudian bisa lihat gambarnya di sebelah kanan, ini merupakan gambar dari protein yang kami gunakan. Kemudian apa sih 5Y7J itu? Jadi 5Y7J itu merupakan struktur kristal DPP4 inhibitor yang terdapat pada manusia dalam kompleks dengan inhibitor 2, termasuk dalam klasifikasi hidrolase, kemudian pada organisme Homo sapiens dan tidak terdapat mutasi. Kemudian untuk data eksperimental pada 5Y7J ialah menggunakan metode difraksi sinar X dengan masing-masing resolusi 2,52 Armstrong, kemudian untuk R value free-nya itu 0,241, kemudian untuk R value work-nya itu 0,212, kemudian R value observe-nya yakni 0,213. Kemudian untuk tujuan dari yang akan kami lakukan ini ialah untuk melihat peluang interaksi ligan dan protein. Pertama kita mendownload terlebih dahulu PDB yang akan kita lihat ikatannya dan interaksinya. Nah, itu ada 5Y7J. Kita menekan download file, kemudian PDB format. Nanti ini akan tersimpan di unduhan kita, kemudian kita masuk ke Yesara. Nah, di Yesara kita menekan file, kemudian kita menekan load, kemudian kita menekan PDB file. Nah, cari di mana kita menyimpan tadi file yang kita download. Nah, tadi saya menyimpannya di picture, ada tulisan 5Y7J PDB. Nah, ini adalah PDB yang akan kita gunakan. Kemudian dapat juga dilakukan dengan menekan load dan PDB file from internet. Nah, nanti kita tinggal menuliskan PDB kita seperti 5Y7J kemudian tekan OK. Namun di sini kami menggunakan yang hasil downloadan tadi. Setelah file PDB dimasukkan ke Yasaranya, kita masuk ke delete. Langkah pertama kita klik edit. Setelah itu delete. Kita pilih molekul. Kemudian di sini ada pilihan A, B, C, dan D. Kita hanya pilih salah satu, kita pilih yang A. Kenapa kita pilih yang A? Karena hanya pada molekul A dan B yang terdapat asam amino dan bersifat dimer. Nah, pada molekul yang C dan D, dia tidak terdapat asam amino. Lalu kita pilih salah satu antara A dan B, kita pilih yang A. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik edit. Kita pilih delete. Kita delete waters. Setelah itu kita klik option. Kita pilih default pH. Kita pilih pH 7,4. Kenapa kita pilih pH 7,4? Karena pada protein 5Y7J diidentifikasi sebagai Homo sapiens yang bekerja pada pH optimum yaitu 7,4. Makanya kita pilih pH 7,4. Setelah itu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita klik edit. Kemudian clean. Kita pilih all. Selanjutnya klik 5Y7J, lalu klik mol A yang kedua, terdapat 8OL, 801, lalu diklik. Nah, selanjutnya diklik lagi mol yang pertama, mol A. Lalu tekan spacebar, ketik select rest, all with distance kurang 4.5 from 8OL 801. Sudah. Oke, lalu klik edit, delete, residue, klik selected, centang negatif atribut, lalu tekan OK. Lalu edit,
unselect, all. Nah, kita telah mendapatkan ligannya. Ligan dan residu berupa asam amino pada 5Y7J berupa S4, R3 amino 4, 2,4,5 trifluoropenil butonoil, 3 terbutoksil metil piperazin 2,1. Dapat dilihat residu pada asam aminonya berupa asparagin, tirosin, arigin, glutamin, fenilalanin, valin, serin, dan triptopan, histidin. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat peluang interaksi antara ligan dan protein dan ikatannya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi ikatan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang-peluang ikatan antara protein dan ligan. Dari banyak sifat-sifat atom yang seringkali digunakan dalam POBS terkait peranannya dalam interaksi protein-ligan adalah elektronegativitas, yaitu kemampuan atom menarik kerapatan elektron ke dirinya sendiri dalam suatu ikatan kovalen. Hal ini akan menentukan muatan atom parsial yang pada gilirannya menentukan polaritas suatu bagian molekul, baik maupun polaritas keseluruhan molekul. Berikut adalah beberapa rule of thumb atau kaidah ibu jari dalam interaksi protein ligan. Yang pertama itu atom C atau karbon dan H hidrogen memiliki elektronegativitas rendah dan cenderung mendorong elektron lemah sehingga dikategorikan sebagai atom-atom nonpolar dan penyusun gugus fungsi dan bagian nonpolar dari molekul. Lalu atom O, N, S, dan P dan halogen F, Cl, Br, dan I yang lebih dikenal sebagai heteroatom memiliki elektronegativitas tinggi, terutama O, N, dan halogen, sehingga dikategorikan polar dan penyusun gugus fungsi dan bagian polar dari molekul. Lalu yang ketiga, seringkali ditemukan atom logam sebagai kofaktor dalam protein. Dalam hal ini, logam dikategorikan sebagai kation atau ion positif. Nah, untuk mengaplikasikannya di Yazara, pertama, kita klik salah satu atom, lalu kita klik kanan, lalu pilih center, lalu pilih atom. Kemudian, klik kanan lagi, pilih hide, lalu klik residu. Nah, di sini kita ketahui bahwa ini merupakan residu asam amino yang ada di ikatan-ikatan. Kemudian, kita beri efek agar asam amino yang terbentuk planar warnanya nampak. Lalu, kita klik efek, lalu show rings, lalu klik all, dan kita pilih warna, sini kita pilih warna planarity, lalu klik OK. Nah, ini sudah terlihat warna-warnanya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita klik view, kemudian hide atoms, dan pilih aliphatic hydrogens. Dan di sini hidrogennya akan tereliminasi, dan dapat dilihat jika ada yang planar-planar seperti ini merupakan aromatis, dan juga dapat dilihat di sini bahwa aromatis itu kan ikatan aromatis yang kadang ada donor dan akseptor hidrogennya. Nah, salah satu contohnya itu ada fenilalanin 257, ada juga tirosin 547, kemudian tirosin 361, tirosin 662, tirosin 666, dan triptopan 659. Sini kita dapat melihat juga bahwa tirosin yaitu di sini seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan alifatik atau donor dan akseptornya ikatan hidrogen. Yang salah satunya itu adalah valin 656, kemudian valin 711. Ikatan pengelompokan asam amino yang ketiga yaitu ada amida, yaitu karbonil sebagai akseptor ikatan hidrogen, yang dimana amida ini sebagai donor ikatan hidrogen, yaitu contohnya adalah serin 209, ada serin 639, asparagin 710. Bisa dilihat di sini beberapa contoh asam amino yang dapat langsung kita klik dan langsung tertuju juga di Yazaranya. Kemudian pada pengelompokan keempat yaitu adalah karboksilat, yang dimana ini merupakan asam amino anion atau negatif, yang dimana akseptor ini merupakan ikatan hidrogen, jadi menerima ikatan hidrogen. Jadi contohnya adalah asam glutamat 205, ada juga asam glutamat 206. Selanjutnya adalah pengelompokan yang terakhir yaitu alifatik amina atau yang bersifat positif yang merupakan donor ikatan hidrogen. Jadi salah satunya adalah histidin 740 dan arginin 669 dan juga arginin 129. Dari sini juga teman-teman dapat kita lihat terdapat dua residu sebagai anion, yaitu ada glutamin 205, glutamin 206. Terdapat juga aseptor ikatan hidrogen pada ligan, dan ada residu yang dapat berfungsi sebagai donor ikatan hidrogen, yaitu histamin 740, arginin 669, dan arginin 129.
Oke, jadi tadi di sini kita sudah mendapatkan ligan dan tadi kita sudah melakukan hide ligan. Kemudian di sini juga kita sudah mendapatkan residu-residu berupa asam amino, ada arginin, glutamin dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bakal melihat peluang interaksi dan ikatan-ikatan yang terjadi pada residu berupa asam amino dan ligan yang telah didapatkan. Nah, yang pertama di sini kita dapat melihat ada arginin. Nah, ini arginin teman-teman yang berada di sekelilingnya ada atom hidrogen dan juga ada nitrogen. Nah, arginin sendiri dapat membentuk ikatan ionik dan dapat membentuk ikatan hidrogen, teman-teman. Dan pada asam amino arginin ini juga dia terdapat 5 hidrogen sebagai donor. Kemudian setelah arginin kita juga ada glutamin. Nah, ini teman-teman dapat melihat glutamin. Nah, terlihat jelas di glutamin ini tidak terdapat atom hidrogen sehingga tidak akan terbentuk ikatan hidrogen di sini. Nah, pada asam amino glutamin ini sendiri, dia akan membentuk ikatan karboksilat yang dimana dia hanya bisa menjadi akseptor atau penerima. Kemudian selanjutnya ada asam amino residu berupa serin. Nah, di sini ada serin. Nah, pada serin sendiri, serin merupakan dapat membentuk ikatan amida. Nah, ikatan amida ini karbonilnya sebagai akseptor ikatan hidrogen dan aminanya sebagai donor ikatan hidrogen. Nah, pada yang didapatkan ini terdapat ikatan hidrogen, satu atom hidrogen, sehingga pada asam amino serin ini dapat menjadi donor proton. Selanjutnya, setelah serin, kita ada penilalanin. Nah, terdapat residu penilalanin. Penilalanin dapat terlihat jelas ya teman-teman. Di sini ada seperti benzen di sini, bukan seperti ini adalah benzen. Nah, jadi dapat membentuk ikatan aromatis. Ikatan aromatis sendiri dia terkadang dapat menjadi donor dan akseptor hidrogen. Nah, tapi pada yang didapatkan di sini asam aminonya tidak terdapat hidrogen sehingga dia tidak bisa menjadi donor, sehingga hanya bisa menjadi akseptor atau penerima proton. Kemudian selanjutnya setelah penilalanin kita ada tirosin. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada tirosin. Tirosin juga terlihat ada benzennya ya teman-teman. Nah, benzennya ini kemudian tirosin sendiri dapat membentuk ikatan aromatis. Nah, ikatan aromatis tadi dapat menjadi donor dan akseptor hidrogen. Nah, namun pada asam amino ini sendiri dia terdapat satu hidrogen sehingga dia bisa menjadi donor. Kemudian selanjutnya ada valin. Teman-teman dapat melihat ada valin. Nah, ini valin. Nah, valin ini dapat membentuk ikatan alifatik yang dimana dia dapat menjadi donor dan akseptor ikatan hidrogen. Nah, teman-teman dapat melihat strukturnya, terdapat ini karbon. Nah, pada valin sendiri, ia tidak terdapat hidrogen ya teman-teman. Dapat terlihat jelas tidak ada ikatan hidrogen, namun valin hanya dapat membentuk ikatan alifatik, sehingga dia dapat menjadi akseptor saja. Kemudian selanjutnya, setelah valin, di sini ada triptofan. Nah, ini triptofan. Nah, pada triptofan sendiri, dia berada pada benzen, dan di sini juga ada siklopentana ya teman-teman. Ini ada segi 5. Nah, ini. Pada triptofan ini sendiri, dia dapat membentuk ikatan aromatis, yang dimana dia pada triptofan ini terdapat atom hidrogen, sehingga dia dapat menjadi donor. Sehingga pada asam amino triptofan ini, dia dapat membentuk ikatan hidrogen, interaksi antara H dan O. Kemudian selanjutnya, setelah triptofan, di sini kita ada juga asparagin atau ASN. Nah, asparagin. Nih, teman-teman dapat melihat asparagin. Nah, dapat terlihat jelas asparagin di sini. Nah, asparagin dapat membentuk ikatan amida, yang dimana karbonilnya sebagai akseptor dan aminanya sebagai hidrogen. Nah, di sini terdapat 2 hidrogen, sehingga dia terdapat 2 donor. Hidrogen yang dapat menjadi donor. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir itu residu histamin. Nah, ini histamin. Dia juga berada di dekat ini ya, siklopentana segi 5. Nah, ini dia terdapat ikatan hidrogen karena dia memiliki satu atom hidrogen yang dimana dapat menjadi donor, dan pada histamin sendiri dia juga dapat membentuk ikatan alifatik amina yang dimana kationnya dapat menjadi donor ikatan hidrogen seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 9. Semoga apa yang telah dipresentasikan dapat teman-teman mengerti, dan kami menerima sekali
kritik dan saran dari teman-teman apabila ada kesalahan selama penjelasan tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.